Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Hopefully, you are doing great today. So you can join our English class until the end of the lesson. Okay, today I'm at your school. Look at your school. I'm in front of the teacher's room. Well, today we are going to study about pronoun. Do you know pronoun? In Indonesian, pronoun is kata ganti. Well, to learn deeply about pronoun, you can watch the video in my YouTube channel. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pronoun. Apakah kalian tahu pronoun itu? Baik, dalam bahasa Indonesia kita sebut kata ganti. Supaya kalian bisa memahami lebih dalam tentang pronoun, silahkan lihat video di channel YouTube saya. Siap kalian untuk belajar bahasa Inggris? Oke, silahkan lihat video saya. Good mornings, everyone. Welcome to our English class today. I hope you are fine, so you can join our lesson today. Before we start the lesson, let's see the teaching objective today. Baik anak-anak, selamat pagi. Saya harapkan kalian semua sehat, fit, sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini sampai akhir pelajaran selesai dan bisa memahami pelajaran hari ini. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita lihat tujuan pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Ini tujuan pembelajaran yang harus kalian bisa capai hari ini. Ada dua. Yang nomor satu itu pengetahuan, yang nomor dua itu keterampilan. Di pengetahuan diharapkan pada intinya kalian bisa memahami, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dan kosakata terkait pronoun subjektif, objektif, dan posesif. Ada tiga istilah: subjektif, dalam bahasa Indonesia subjek, objektif, objek, posesif, kata ganti milik. Yang kedua, di keterampilan kalian harus bisa menyusun teks, ya, interaksi, transaksional, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait pronoun tadi, subjektif, objektif, dan posesif. Jadi di akhir pembelajaran diharapkan kalian bisa menyusun atau membuat kalimat sederhana dengan menggunakan mungkin subjek, objek, atau posesif atau kata ganti milik. Itu ya tujuan pembelajaran hari ini. Ayo kita mulai pelajaran bahasa Inggris hari ini. Oke. Ya, yang pertama, for the first time, we are going to discuss about the definitions of pronoun and types of pronoun. Jadi kita akan mendefinisikan arti dari pronoun dan jenis-jenis pronoun. Let's see together. Ya, ini the definition. Pengertiannya kita lihat coba. Bahwa pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun. Kata benda ya, noun itu. Apa aja itu yang dimaksud kata benda? Bisa dalam bentuk person atau orang, thing, benda, animal, binatang, atau place atau tempat. Gimana jenis-jenisnya? Kita lihat ada berapa jenis. Oke. Pertama adalah untuk jenis pronoun ya. Personal pronoun. Yang kedua possessive adjective. Yang ketiga possessive pronoun. Namun ternyata ada yang di breakdown lagi. Perhatikan. Nah ini. Untuk personal pronoun masih dibagi menjadi dua ya. Personal pronoun is divided into two.
Yang pertama adalah subjek, yang kedua adalah objek. Oke, itu ya. Kita coba lanjutkan. Ya, ini kita akan membahas jenis-jenis English pronoun. Let's learn English pronoun so you will know well the type of English pronoun. Yang pertama kita sebut subject pronoun, yang kedua object pronoun, yang ketiga possessive adjective, yang keempat possessive pronoun. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk subjek itu ada kata I. Saya artinya ya, saya ulangi. I adalah saya. Dalam bahasa Inggris disebut the first singular person. Apa maksudnya the first singular person? Bagi anak-anak yang baru kelas 7 ya, dipahami, coba ingat-ingat. First itu pertama, the first pertama, person orang singular tunggal. Orang pertama tunggal. Tunggal artinya satu, pembicara yang pertama. Disebut I. Ketika kita bicara dengan orang lain jumlahnya satu, maka orang yang kita ajak bicara itu disebut the second singular person atau you. Jadi yang ngomong berapa orang? 2 orang ya. I and you. I-nya the first singular person, yang you the second singular person. Kemudian ada yang kita sebut the third singular person. Artinya gini, ada you and I berbicara, yang dibicarakan orang lain nggak ikut ya. Kita bicarakan orang ya. Mungkin dalam bahasa Indonesianya membicarakan atau ngerasani itu, membicarakan. Maka yang kita bicarakan jika orangnya laki-laki, maka disebut the third singular person atau male ya, laki-laki. Jika yang dibicarakan perempuan, kita sebut the third singular person. Oke, berikutnya ada the third thing, the third singular thing itu. Thing itu benda, pengganti benda adalah it. Sekarang bacanya adalah it, bukan eat. Kalau eat artinya makan. Saya lanjutkan. Ada yang kita sebut the first plural person. Plural artinya jamak atau lebih dari satu. Kenapa lebih dari satu? Ini contohnya adalah we. We itu kombinasi gabungan antara you and I. 2 orang bergabung, maka mereka yang mengatakan we. Kita, mereka, we, kami atau kita. Yes. Itu we. Berikutnya, the second plural person, you tapi jumlahnya banyak, lebih dari satu. Mungkin ada pertanyaan yang tadi katanya you itu 1. Nah, ada you lagi. Ya, saya berikan contoh. Kalau tadi ini kan 2 orang berbicara. Kalau ini 1 orang, mungkin berbicara dengan banyak orang tapi berhadapan-hadapan, ada di situ semua. Maka yang banyak itu, misalkan seorang guru bahasa Inggris like me, an English teacher, I'm talking in front of my student in the classroom. Maka anak-anak atau siswa saya itu saya mengatakan you all, kalian semua. Makanya itu disebut plural lebih dari 1. Jelas ya? Berikutnya yang terakhir disebut the third plural person and thing. Orang ketiga yang jamak, atau benda yang jamak lebih dari 1. Ketika kita membicarakan, kita berbicara 2 orang, tapi yang dibicarakan orang lain lebih dari 1 ya, maka orang itu disebut they. Atau kita 2 orang membicarakan benda, tapi bendanya nggak 1 tapi banyak, benda itu juga bisa they. Artinya they itu nggak harus orang, bisa benda. Jelas ya? Oke. Kemudian objek. Ada perubahannya. I jadi me objeknya. You tetap. He jadi him. She jadi her. It tetap jadi it. Kalau we berubah jadi us. You tadi tetap. Kalau they berubah jadi them. Oke. They berubah jadi them. Berikutnya masih ada 2. Possessive adjective. Possessive adjective itu I jadi my. You jadi your. He jadi his, she jadi her, it jadi its, we jadi our, you jadi your, dan jadi their. Cara mengartikan my titik-titik, ada titik-titiknya. Kalau my aja nggak ada artinya. Itu diartikan milik saya. Misalkan ini saya kasih bicycle, berarti sepeda milik saya. Your saya kasih dengan friend, teman
kamu atau teman milikmu, teman kamu ya, mengartikan paling nggak disesuaikan, temanmu ya. His car, berarti apa, mobilnya. Doll artinya boneka ya, her doll bonekanya, dan seterusnya ya. Jadi ini diartikan nyanya semua ya. Our friend, teman kami ya. Oke, teman kami, disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Tapi intinya bahwa ini harus ada kata di belakangnya, tanpa ada kata tidak ada artinya. Saya ulangi, tanpa ada kata di belakang tidak ada artinya. Berikutnya disebut possessive pronoun. Possessive pronoun yaitu ini harus titik, 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 titik. Maksudnya titik nggak ada terusannya. Jadi mine, yours berubah jadi yours, his tetap, her jadi hers. Kalau ini nggak ada, not just nggak digunakan, ours, yours sama theirs, gitu ya, sama their. Kita lanjutkan, kita bahas lebih lanjut. Nah, kita bahas ini kan ada 4, kita pisahkan. Pertama kita akan bahas subjek. Bagi anak-anak, sekali lagi saya ulangi, ini kan ada 4 ya, subjek, objek, possessive adjective, possessive pronoun. Mari kita bahas 2 dulu ya, subjek sama objek dulu, sama contoh-contohnya, nanti habis itu possessive adjective sama possessive pronoun. Okay, let's continue studying English with me. Ini, now let's discuss about subject pronoun and object pronoun. Subject pronoun, pengertiannya adalah yang disebut subject adalah a person who does the action, atau a person who become a doer, seorang yang melakukan tindakan, itu disebut subject. Kemudian letaknya di mana? Letaknya kita menggunakan subject itu di mana? Ternyata letaknya adalah satu di awal kalimat, sebelum kata kerja. Ya memang itu ya, harus di awal kalimat. Di awal kalimat sebelum kata kerja. Saya ulangi sekali lagi, di awal kalimat sebelum kata kerja. Sedangkan objek itu letaknya sesudah kata kerja atau sesudah preposition. 2 ya letaknya, kalau ini hanya 1 di awal pokoknya. Kalau objek yang jelas di belakang apa? Di belakang kata kerja sama di belakang kata depan. Saya kasih contohnya. Yang pertama contoh kata kerja ya, yang sifatnya umum. Yang pertama sekarang bacanya ini. Drive, mengemudi. Help, menolong, membantu. Teach, teach, mengajar. Call, menelpon. Wait, menunggu. Listen, mendengarkan. Talk, berbicara. Berikutnya ini contoh preposition. For, to, with, in. Sebenarnya masih banyak, ada on dan seterusnya. Tapi sementara saya kasih contohnya aja ya. For, to, with, in. For akan nempel, atau to, atau with, atau in, preposition akan nempel setelah kata kerja tertentu. Nggak sembarang kata kerja. Jadi misalkan wait itu kan menunggu, pasangan masih for. Pray, mendoakan, pasangannya for. Kalau listen sama talk pasangannya to. Agree itu setuju. With, believe pakai in. Nanti setelah ini preposition ada kata followed by object, harus diikuti objek. Oke, kita lanjutkan aja. Baik everyone, now let's see some examples of sentences using subject pronoun and object pronoun. Okay, this is the example of the sentence. Let me read the sentence. Mr. Sabar is a driver. He drives a truck. Ini nak penjelasannya ini. Ini penjelasannya. He here function as subject pronoun, replacing Mr. Sabar. Replacing atau menggantikan kata Pak Sabar. He itu adalah subject pronoun menggantikan Pak Sabar. Kenapa harus diganti? Biar tidak ada pengulangan dari Mr. Sabar menjadi Mr. Sabar lagi. Kita lihat ini baru. Let's see some more sentences about using subject pronoun and object pronoun. Okay, let me read. You can repeat after me.
My aunt is a teacher. She teaches mathematics. My aunt, kemudian diulang lagi, diganti dengan subjeknya yaitu she. Jadi she teaches mathematics. Dia mengajar matematika. Andy is my close friend and I go to school with him every day. With adalah contoh preposition dan wajib diikuti objek. Jadi bukan diikuti he tapi him. Pertanyaan, kalau diikuti nama boleh, tapi nanti kan terjadi pengulangan. Enggak. Kalau dilihat kan kok diulang lagi ya. Oke, itu ya biasanya sesuatu yang diulang-ulang kan membosankan. Rosa will join storytelling competition. I pray for her to be the winner. For preposition her adalah objek dari Rosa. Kalau Rosa juga boleh for Rosa, tapi kan pengulangan. Yang betul objeknya. Itu ya, jelas ya yang saya sampaikan. Berikutnya. Ternyata masih ada lagi. Fungsi dari apa nih? Fungsi dari objek ini. Objek terletak setelah verb dalam kalimat perintah. Ini contohnya. Call itu kata kerja. Help itu kata kerja. Verb itu, teach itu kata kerja. In English, I can say, call is a verb. Help is a verb. Teach is a verb. Diikuti apa? Me is an object. Us in an object. Her object. Artinya setelah kata kerja itu harus diikuti object. Okay. Is it understood? I hope you understand well. Okay. Now let's make a conclusion of our lesson today. Okay, this is the conclusion. Let's learn the use of subject and object pronoun more deeply. There are three formula. Three formula, tiga rumus ya, related the use of subject and object pronoun more. First is subject, verb, object. Subject, verb, preposition. Object, ya, preposition baru object, verb, object tadi. Kita coba analisa. I help you menjadi you, help me berubah jadi me. I karena me-nya objek. Rudy is my classmate. I always wait for him. For him. Him itu adalah objek. Ada for preposition. Call me if you need me. Call kata kerja. Call is a verb. Me is objek. Ada lagi if you need me. Need is a verb. Me objek. Jadi setelah kata kerja must be object. After verb must be object. Yang terakhir ada nih. Please teach me. Teach him how to drive. Kurang tuh ya, how to drive. Jadi teach is a verb, him is a verb, is object. Setelah kata kerja harus diikuti objek. Okay, now let's continue with learning about possessive adjective and possessive pronoun. I think you understand. Subject. You have understood about subject and object pronoun and how to use them. Sekarang fokus ke ini. We focus on possessive adjective and possessive pronoun. Look this. After possessive must be followed by a word. Noun. Jadi titik. Harus diikuti titik. Maksud saya gini, ini kalau nggak dikasih kata di belakangnya, it doesn't have any meaning. Nggak akan ada artinya. My, nggak ada artinya. Your, nggak ada artinya. Namun, jika possessive pronoun, ini nggak boleh diikuti apa-apa, sudah nggak boleh jadi mine, cukup yours itu nggak ada terusannya. Jadi ini harus diikuti kata, ini tidak boleh diikuti kata. Oke, lanjut ya. Ini contohnya. This is an example of possessive adjective and possessive pronoun. I mean the use of possessive adjective and the use of possessive pronoun in a sentence. I have a motorcycle. It is my motorcycle. So my is possessive adjective. Nanti dicek di penjelasan sebelumnya. My motorcycle is mine. Maka di sini mine-nya sudah titik, nggak ada yang lainnya, nggak ada kalimat berikutnya. Namun kalau my pasti ada motorcycle. Maka mine disebut possessive pronoun. Sinta has a doll. It is her doll. The doll is hers. Her is possessive adjective. Okay, and hers is possessive pronoun karena dia nggak diikuti apa-apa. Ya, ini diikuti benda. Ini nggak diikuti. Kesimpulannya ternyata begini.
Untuk membuat pertanyaan yang jawabannya adalah di possessive tadi, gunakan whose. Possessive adjective dan possessive pronoun digunakan untuk menjawab pertanyaan yang menggunakan whose. Whose artinya milik siapa. Please translate this question. Coba terjemahkan. Whose motorcycle is this? Artinya milik siapa sepeda motor ini. Bagaimana cara menjawabnya? How to answer the question? Bisa, it is my motorcycle, or the motorcycle is mine, or it is mine. Jadi kalau miliknya siapa? Itu bagus. Misalkan ini pertanyaannya yang jawabannya doll berarti whose doll is it? Saya tanya itu mobilnya siapa? Whose car is it? Tinggal miliknya siapa ya. Satu hal yang belum saya sampaikan, nama orang kalau diikuti koma S berarti milik. Misalnya gini, Mr. Tono's car berarti mobilnya Pak Tono. Itu ya penjelasan saya dari perbedaan possessive adjective dan possessive pronoun. Okay, student, have you finished watching our video? Now I will make a conclusion about our lesson today. Well, in the video that I shared, we learned about pronoun. Okay, now I'm going to tell you about our lesson today, or I'm going to make a conclusion. Well, what we have learned, apa yang tadi kita pelajari adalah it's about pronoun. Pronoun consists of first, satu ya, subject. Second, possessive. There are two possessive, ada dua ya. The first is called, yang pertama dinamakan possessive adjective. Yang kedua, possessive pronoun. Dan yang terakhir, object. Let's discuss one by one. For subject, to make you was that easier or more easily to memorize subject, I will tell you the best way to memorize. First, they, we, are, you. They, we, are, you. Dalam bahasa Indonesia mungkin Dewi Ayu, ya gampang ya. Kemudian for the third singular person, he, she, it. Dan subjek itu diletakkan di awal kalimat. Subject is put in the beginning of the sentence, whatever tense we use, apapun tenses yang kita gunakan. Okay. The next one is about possessive. Ada dua possessive adjective. Saya kasih contoh, misalkan kalau I akan berubah menjadi my, you jadi your, yang lainnya adjective video. Saya kasih contoh, ketika kita menggunakan possessive adjective harus diikuti thing atau benda. Misalkan ini ada flower ya, flower. Saya bisa mengatakan my flower. Kalau my aja nggak ada artinya, nggak ada artinya. Atau mungkin your flower. Okay? It's called possessive adjective. For possessive pronoun, setelah kita mengucapkan itu nggak boleh ada kata-kata lagi. Perubahannya misalkan gini, subjeknya I, possessive adjective-nya adalah my, ya possessive pronoun-nya adalah mine. Setelah mine titik. Jadi misalkan this flower is mine. Don't give any additional lesson. Nggak usah tambah apa-apa ya. Yang kedua misalkan your menjadi yours. Jadi you, your, yours. Yours-nya. The flower is yours. Oke, yours. Nggak boleh ada kata-kata lagi. Yang terakhir objek. Objek dalam bahasa Indonesia kan ada susun SPO. Letaknya di akhir kalimat. Object is put in the end of the sentence. Contoh ya, yang paling sederhana membuat kalimat perintah help me, bukan help I. Atau kalau akan I will help you. Tetap kalau you. Kalau misalkan saya akan membantu mereka, nggak boleh I will help they, karena perubahannya they, their, okay, theirs terus them. Maksudnya ada them, bukan them ya, them. Jadi misalkan I will help them. Oke, itulah kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada pelajaran hari ini. Semoga kesimpulan ini membuat kalian lebih memahami pelajaran hari ini. Dalam bahasa Inggris, I hope you can understand the lesson more deeply. Baik anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.